Warning, video hari ini sangat grafik, jadi kalau misalnya kamu berumur 18 tahun ke bawah, nonton aja video lain. Mereka menikah selama 25 tahun dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Fun fact ataupun not fun fact untuk Juliana, selama pernikahan mereka hanya memiliki hubungan nakal ataupun hubungan dewasa. Tebak guys, berapa kali? 6 kali guys, dan 3 kalinya itu menghasilkan anak. Cuma 6 kali doang. Hi guys, welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang satu kasus bagaimana seorang laki-laki yang bersalah tapi tidak pernah ditangkap. So, bagaimana caranya? Make sure to keep on watching. By the way, buat kamu yang pertama kali datang ke channel ini, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan video topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway, let's get to the story. Ini adalah Herbert Richard Baumeister. Dia lahir pada tanggal 7 April 1947 di Indianapolis, Amerika. Ayahnya juga bernama Herbert dan dia adalah seorang dokter, tepatnya anestesiologis, dan ibunya ibu rumah tangga yang bernama Elizabeth. Sejak kecil, Herbert sangat disayangi, apapun yang dia mau, pastinya dia dikasih, dan dia juga datang dari keluarga yang cukup kaya. Nah, beda dengan serial killer lainnya, Herbert tidak memiliki trauma. Dia tidak pernah disakiti oleh orang tuanya, dia sangat disayang, semuanya tampaknya normal sampai dia beranjak remaja. Tiba-tiba dia menjadi ansos dan dia juga menjadi aneh. Anehnya gimana? Dia itu bakal ambil jasad hewan dan dia akan bermain-main dengan jasad hewan itu. Dia juga akan membawa jasad hewan itu ke sekolah dan pada saat gurunya sedang pergi, dia bakal taruh jasad itu di meja gurunya. Selain itu, dia juga pernah satu kali pipis guys, pipis di meja gurunya. Sejak itulah teman-temannya jadi menjauhin dia, jadi ngerasa kalau kok kamu aneh banget sih, kok kamu jijik banget sih. Dan lama-lama si Herbert pun tidak memiliki teman. Tapi tidak hanya itu saja, dia tetap aja nggak peduli, dia tetap aja bermain dengan jasad hewan, dia tetap aja kayak mengambil hewan yang sudah mati dan dia potong-potong, dia main-mainin, pokoknya aneh banget. Sampai gurunya itu udah nggak tahan lagi ya, gurunya pun telepon ke orang tuanya dan bilang kalau tolong kamu datang ke sekolah deh, anak kamu itu nggak normal. Nah, pada saat ayahnya datang, ayahnya tuh sebenarnya udah tahu kalau Herbert itu sedikit aneh ya, unik gitu ya. Dan Herbert pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dicek mentalnya. Ternyata Herbert didiagnosa schizophrenia dan dissociative identity disorder. Jadi dissociative identity disorder itu seperti split personality, memiliki personality yang banyak, dan meskipun dia sudah terdiagnosa mental disorder itu ya, dia tidak dimasukin ke rumah sakit jiwa guys, kayak nggak ada perawatan sama sekali. Anyway, fast forward ke tahun 1965 di mana dia kuliah di Indiana University dan di sanalah dia bertemu dengan calon istrinya, seorang wanita yang bernama Juliana, di mana selain menjadi murid part-time di Indiana University, dia juga adalah seorang guru. Nah, Juliana ini sangat suka dengan Herbert. Dia nggak ngerasa kalau Herbert itu aneh dan dia itu beneran kayak cinta mati gitulah ya. Nah, setelah Herbert kuliah, dia pun bekerja di sebuah perusahaan motor, dimana sama seperti kejadian di sekolahnya, dia juga pipis di meja supervisornya. Dia pipis beberapa kali dan kedua kalinya dia tertangkap basah. Dia ketahuan pipis di atas meja yang terdapat surat yang harusnya itu dikirimkan ke gubernur di Indianapolis. Bayangin aja betapa horornya supervisornya pada saat melihat Herbert itu pipis di mejanya. Akhirnya karena kejadian itu Herbert pun dipecat dan akhirnya Herbert pun bekerja di toko yang menjual barang-barang second hand. Dan tampaknya Herbert cocok kerja di sana. Dia juga selalu membersihkan barang-barang itu. Dia juga sangat ramah kepada customer. Semua orang sangat suka dengan Herbert di toko tersebut. Dan tampaknya so far Herbert nggak pipis di toko second hand tersebut. Sebenarnya kalau dia pipis pun kita nggak bakal tahu ya, karena kan dia kerja di antara barang-barang second hand ya, barang-barang yang juga biasanya udah ada bau-bau sendiri gitu ya. So we'll never know. Anyway, fast forward November 1971, Herbert menikah
menikah dengan Juliana, dan tidak lama setelah mereka menikah, Juliana telepon lagi orang tua Herbert, dimana dia bilang kalau tolong dong, tolongin aku, kayaknya si Herbert ini tersakiti deh. Pada saat itu ayahnya datang lagi ke rumah Herbert dan Juliana. Mereka melihat kalau kayaknya Herbert makin gila gitu ya, dan Herbert pun dibawa ke rumah sakit jiwa, dimana akhirnya dia mendapatkan treatment selama 2 bulan. Setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa, Juliana yang cinta mati gitu ya, dia tetap tungguin Herbert, dan pada saat itu Herbert tampaknya jadi sembuh, dimana dia bilang kepada ayahnya, ayah boleh nggak aku pinjam uang 4.000 US dollar, aku pengen buka toko barang second hand milik aku sendiri. Ayahnya pun setuju memberikan dia uang pinjaman, dan mereka pun membuka sebuah toko yang bernama Save a Lot. Nah, Save a Lot ini adalah bisnis yang booming gitu loh. Tidak lama setelah mereka buka toko itu, banyak sekali customer Herbert yang sangat suka dengan Herbert, dan mereka pun mendapatkan banyak uang. Nah, saking bisnisnya itu booming banget, di tahun 1991 Herbert membeli sebuah tanah luas sebesar 18 hektar yang dinamakan Fox Hollow Farm, dimana di sana dia membangun mansion ya, rumah yang besar banget, lengkap juga dengan indoor pool dan juga peternakan kuda. By the way, Fox Hollow Farm ini adalah lingkungan elit. Selain bisnisnya yang booming, rumahnya yang cantik, Herbert juga dikaruniai keluarga yang sangat sempurna gitu ya. Dia dikenal sebagai seseorang yang sangat sukses. Dia juga sangat sering sumbang uangnya untuk yatim piatu di Indianapolis. Jadi tampaknya Herbert ini menjadi seseorang yang sangat dihormati di lingkungannya. Nah, karena toko pertamanya itu sangat sukses, mereka pun membuka cabang kedua. Pada saat mereka membuka cabang kedua, pertama-tamanya itu booming banget ya, menghasilkan banyak sekali profit. Tapi lama-lama toko kedua itu menjadi beban, karena bisnis mereka lama-lama jadi gagal, dan ini pun membuat hubungan pernikahan antara Herbert dan Juliana juga makin renggang. Mereka jadi makin sering bertengkar karena masalah uang. Ditambah lagi dengan alasan finansial, Juliana harus mulai kerja di toko Save a Lot untuk membantu Herbert. Dan pada saat Juliana mulai kerja, si Herbert itu nggak anggap dia sebagai istri gitu loh. Dia nganggap Juliana sebagai another pekerja, dimana si Herbert itu bakal bentak-bentak dia, marahin dia, bilang kalau kamu tuh bego banget sih, nggak bisa jagain toko dengan benar. Ini pun membuat Juliana yang kayak nggak tahan, dan suatu hari dia bilang kepada Herbert, ya udah deh, aku nggak mau kerja lagi sama kamu ya, aku bakal ajak anak-anak kita untuk tinggal di apartemen ibu kamu untuk hari weekend, biar kita bisa kasih kamu space untuk urusin nih bisnis kita, dan juga kamu punya space untuk menenangkan diri kamu sendiri. Herbert pun setuju, dan setiap weekendnya Juliana beserta juga dengan ketiga anak mereka akan tinggal di lokasi lain. Fast forward ke beberapa bulan kemudian, pada saat anak tertua Herbert bermain di pekarangan rumah mereka, dia menemukan satu buah tengkorak manusia, dan pada saat dia mengangkat itu, dia kayak panik gitu, dan dia bawa ke rumahnya. Dia tunjukin ke Juliana, dimana Juliana juga panik, dan Juliana tanya kepada Herbert, ini tuh apa? Kenapa ada tengkorak manusia yang tertanam di pekarangan rumah kita? Nah, Herbert dengan santainya dia cuma bilang kalau, kan kamu tahu kalau ayah aku itu adalah seorang dokter. Ini adalah pajangannya, dan pada saat aku menemukan tengkorak palsu ini di garasi, aku menguburkannya di pekarangan rumah kita. Nah, pada saat itu istrinya kayak percaya-percaya aja guys. Istrinya kayak, oh ya udah, oke, aku percaya aja, dan dia pun kayak kasih tahu anaknya, ini cuma tengkorak palsu, kamu biarin aja lagi ke pekarangan rumah. Oke, move on. Di waktu yang sama, ada belasan laki-laki yang dilaporkan hilang di daerah Indianapolis. Satu kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semuanya adalah customer tetap gay bar di sana. Karena Indianapolis pada zaman itu adalah tempat yang sangat konservatif ya, dimana mereka ngerasa kalau laki-laki yang gay itu tidak diterima dengan baik. Mereka pun anggap kalau mungkin aja mereka pindah ke kota-kota besar di mana mereka itu lebih diterima, seperti New York dan San Francisco, di mana banyak sekali laki-laki yang gay dan mereka lebih bebas gitu loh di sana. Nah, polisi pun yang karena mereka juga konservatif, mereka tidak begitu peduli, kecuali seorang detektif yang bernama Virgil Van Dagre. Dia tertarik dengan kasus ini dan dia pun mulai menyelidiki. Dia yakin kalau hilangnya laki-laki ini itu bukanlah hanya karena mereka pindah ke kota yang lebih besar, tapi ada sesuatu hal yang lebih mengerikan. Jadi dia pun pergi ke gay bar, dia pun interview bartender, dia interview customer-customer di sana. Kira-kira kamu pernah nggak sih melihat laki-laki ini? Pernah nggak sih melihat laki-laki ini? Kamu tahu nggak sih kira-kira mereka itu terakhir terlihatnya di mana dan mereka
keluarnya sama siapa. Virgil juga memprint poster-poster laki-laki yang hilang dan dia pun menempelkannya di gay bar di Indianapolis. Dia juga bilang kalau misalnya kamu punya informasi tentang laki-laki yang hilang ini, tolong telepon saya. Nah, tidak lama kemudian di bulan Mei 1993, seorang laki-laki yang anonim, kita bakal panggil dia Adam. Adam menelepon Virgil. Dia bilang kalau kamu harus menyelidiki laki-laki ini. Aku yakin banget dia pasti ada hubungannya. Nah, si Virgil pun tanya, dia tuh namanya siapa? Si Adam bilang kalau dia tuh namanya Brian Smart. Nah, si Virgil pun tanya, kenapa kamu curiga sama dia? Si Adam bilang begini, jadi pertama kali aku tuh ketemu sama laki-laki ini yang namanya tuh Brian Smart. Dan aku nge-vibe sama dia. Kita pun minum-minum bersama di gay bar. Nah, akhirnya dia ajak aku pulang. Rasa dia ajak aku pulang, dia bilang kalau ini adalah rumah bosnya. Saya hanya arsitek di sini, ini bukan rumah saya. Dan dia pun dibawa ke sebuah indoor pool di mana isinya banyak sekali manekin dan juga banyak sekali dekorasi pesta. Dan saat si Adam melihat itu, dia udah mulai curiga dan dia mulai ngerasa nggak nyaman. Terutama lagi ketika si Brian Smart ini menawarkan dia minuman alkohol, si Adam menolak. Dia bilang kalau aku udah kebanyakan minum, aku udah cukup minum. Pada saat itu, Brian Smart menawarkan diri untuk melakukan hubungan nakal dengan Adam. Nah, karena Adam ini juga ingin have fun gitu ya, dia pun oke-oke aja. Dan Brian Smart ini memiliki fantasi mencekik. Jadi dia itu suka mencekik gitu loh ketika berhubungan nakal. Dan lagi-lagi si Adam setuju, dia pun dicekik oleh Brian. Ketika dia dicekik Brian, tiba-tiba cekikannya itu jadi ngerasa kayak terlalu kencang gitu loh. Dan muka Brian tuh jadi berbeda, seakan-akan dia tuh jadi ingin membunuh si Adam. Adam pun takut, Adam pun langsung mendorong Brian. Untungnya karena tubuh Adam itu lebih besar daripada Brian, dia pun langsung kabur. Si Virgil pun tanya, kamu tahu nggak sih alamatnya tuh di mana? Kalau misalnya kamu tahu, kita harus pergi sama-sama mencari si Brian Smart ini. Adam setuju, tapi ketika Adam mengikuti Virgil untuk melihat kira-kira rumahnya itu yang di mana gitu ya, dia nggak inget karena kan kejadiannya udah malam hari dan juga dia cuma taunya tuh di lingkungan elit gitu, cuma dia nggak tahu pastinya tuh di mana. Oke, si Virgil pun menyelidiki gitu ya, kira-kira siapa ini Brian Smart. Dia cek di listnya, ada nggak sih orang yang namanya tuh Brian Smart? Nggak ada. Si Virgil bilang kepada Adam, kalau misalnya kamu ketemu lagi dengan Brian di gay bar, kamu hubungin aku ya. Si Adam setuju dan benar saja beberapa bulan setelah dia melaporkan kasus ini kepada Virgil, dia bertemu lagi dengan Brian di sebuah gay bar di mana si Brian minta maaf kepada Adam. Dia bilang kalau waktu itu aku terlalu kenceng dan aku minta maaf. Adam yang kayak agak panik gitu ya, tapi dia kayak stay calm dan dia juga yang kayak oke, nggak apa-apa. Ketika Brian hendak mengendarai mobilnya dan pulang, si Adam sekarang pinter, dia langsung ngecatat plat mobil milik Brian dan dia memberikan informasi itu kepada Virgil. Dimana ketika Virgil mengecek itu plat mobil milik siapa, ketahuanlah siapa lagi kalau bukan Herbert Baumeister. Oke, November 1993, Virgil dan juga rekannya pergi ke rumah Herbert. Mereka ingin menggeledah rumah Herbert, tapi Herbert menolak dan Virgil pun harus pulang. Beberapa hari kemudian dia kembali lagi untuk mencari Juliana. Dia meminta izin istri Herbert untuk menggeledah rumah mereka. Tapi karena Juliana juga yang kayak, gak mungkin lah, mana mungkin sih suami saya itu adalah seorang pemerkosa laki-laki. Dia juga gak pernah pergi ke gay bar, dia itu udah nikah sama saya dan kita punya anak, gak mungkin gitu kan. Dia itu memperkosa ataupun kayak membunuh apalagi gitu kan. Nah, si Juliana pun menutup pintu, tapi setelah dia menutup pintu, dia sadar kalau jangan-jangan tengkorak yang anak saya temukan beberapa bulan yang lalu itu bukanlah tengkorak palsu. Jangan-jangan itu adalah tengkorak manusia. Tapi karena si Juliana itu bucin sama Herbert, dia pun diam-diam aja dan dia tetap cinta mati sama Herbert. Tapi tampaknya setelah Herbert dicurigai oleh detektif, dia menjadi gila lagi, dimana dia itu menjadi moody dan dia tuh juga suka bentak-bentak si Juliana. Dia suka marah-marah kepada anaknya. Ini membuat Juliana jadi makin ngerasa nggak enak dan dia merasa nggak nyaman. Akhirnya di bulan Juni 1996 dia minta cerai dari Herbert dan di saat itu juga dia menelepon Virgil. Dia bilang kalau kamu boleh geledah rumah saya, tapi tunggu dulu ya, tunggu ketika Herbert itu pergi keluar kota untuk bisnis karena dia sering banget pergi keluar kota untuk bisnis. Kamu tunggu aja. Oke. Bulan Juni itu juga si Virgil berserta juga dengan polisi lain menggeledah rumah Herbert di mana mereka menemukan sisa 11 jasad laki-laki. Hanya 4
4 yang bisa diidentifikasi, dan pada saat itu juga media langsung heboh ya. Media berita semua pada mengekspos Herbert Baumeister yang pada saat itu sedang pergi kerja di Kanada. Tampaknya Herbert tahu kalau dia itu sudah diincar sama polisi dan dia pun berusaha untuk kabur. Selama 2 minggu polisi tidak bisa menemukannya, sampai akhirnya di tanggal 3 Juli 1996 2 orang datang ke kantor polisi dan mereka bilang kalau kami menemukan jasad Herbert Baumeister. Polisi pun pergi ke sana dan tubuh Herbert ditemukan di Taman Pinery Provincial, di mana ada satu pistol di samping tubuhnya dan juga ada satu surat bunuh diri gitu. Pada saat polisi melihat, tertulis kalau Herbert bilang alasan saya bunuh diri adalah karena bisnis saya dan juga pernikahan saya yang gagal. Dia sama sekali nggak menyangkut tentang bagaimana dia membawa pulang belasan laki-laki yang gay ke rumahnya, di mana dia memperkosa mereka lalu membunuh laki-laki tersebut. So iya guys, sampai dia mati pun dia tidak ngaku kalau dia bersalah. Sayangnya tidak ada keadilan bagi 11 laki-laki yang menjadi korban Herbert. Yang lebih parahnya lagi, polisi menemukan 9 jasad laki-laki yang dikuburkan di sekitar jalan tol Indianapolis ke Ohio. Kenapa polisi yakin kalau 9 tubuh laki-laki ini juga adalah korban Herbert? Karena si Juliana bilang kepada polisi kalau iya, suami saya itu sering sekali pergi ke Ohio dari jalan tol Indianapolis untuk urusan bisnis. So iya guys, apakah kamu rasa 9 mayat laki-laki itu juga adalah korban Herbert? Menurut aku sih iya. So ya guys, aku pengen tahu opini kamu. Kira-kira apakah Herbert ini sudah dari dulunya itu suka dengan laki-laki, atau setelah bisnisnya gagal dia mulai tertarik dengan laki-laki? Karena sejak kecil meskipun dia itu sangat aneh dan dia itu schizophrenic, tapi dia tidak menunjukkan kalau dia suka dengan laki-laki. Kenapa ketika bisnisnya gagal dia baru pergi ke gay bar? Apakah karena istrinya memberikan dia space dan inilah yang membuat dia jadi ingin bereksperimentasi, atau memang dari dulu dia itu sudah suka dengan laki-laki? Make sure untuk komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on. Follow aku juga di Instagram @uvfan. Dan buat kamu yang penasaran dengan warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Huda Beauty, warnanya adalah Interview, so make sure to check it out. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you have a spectacular day and I will see you in my next video. Bye guys!